Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang kisah manusia keturunan dewa yang saya kutip dari menaramadinah.com. Jin seperti halnya manusia memiliki kemampuan yang berbeda dari yang tertinggi sampai yang terendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jin sifat tersembunyi, artinya jin tidak bisa terlihat oleh manusia biasa, hanya keturunan Nabi Sulaiman, orang yang memiliki ilmu gaib, dan orang kesurupan jin saja yang bisa melihat jin. Sementara mereka bisa melihat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ia, jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf 27. Di samping wujud aslinya yang tidak bisa dilihat oleh manusia, Allah membekali jin dengan beberapa kemampuan lain yang tidak dimiliki manusia. Jin mampu berpindah tempat dengan kecepatan tinggi dan kemampuan teleportasi. Dengan kemampuan itu mereka dapat berada dimanapun dalam kecepatan detik dan menjelajah ruang angkasa. Jin memanfaatkan ini untuk mencuri berita langit sehingga mereka mengetahui peristiwa yang akan terjadi di bumi, dan informasi inilah yang akhirnya disampaikan pada tuannya, yakni ahli metafisika atau ahli ilmu gaib, sehingga memiliki kemampuan dapat meramal, sehingga selalu ramalannya tepat. Jin juga menguasai pengetahuan dan pengetahuan juga teknologi yang dimiliki oleh jin ini jauh lebih maju daripada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kita, bagaimana jin membantu Nabi Sulaiman alaihissalam membangun gedung, arca dan bangunan lainnya yang tentu membutuhkan ilmu yang tinggi dalam bidang teknologi dan arsitektur bangunan. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Saba 13. Segala teknologi, informasi yang kita miliki saat ini telah dimiliki jin berabad-abad yang lalu. Dunia jin hanyalah sedikit dari perkara gaib yang tidak diketahui manusia biasa. Di luar sana masih banyak hal gaib yang tidak diketahui manusia seperti dunia malaikat, peri, kahyangan dan lain-lain. Jin adalah makhluk modern, bahkan sebelum Adam turun jin telah mampu membuat peradaban jauh modern dari peradaban manusia saat ini, termasuk jin merupakan pencipta atom nuklir pertama di dunia. Perpecahan dan peperangan atom sudah terjadi dan menyaksikan kerusakan bumi yang dahsyat dan hanya beberapa tempat yang selamat. Ledakan itu jugalah yang menghancurkan sebahagian besar peninggalan peradaban sebelum Adam. Beberapa manuskrip dari Sweden turut dilampirkan sebagai bukti nyata bahwa ledakan yang menghancurkan peradaban sebelum Adam akibat perang nuklir yang dilakukan bangsa jin penghuni bumi sebelum manusia. Taurat kuno menyebut sebuah legenda yang mengatakan semasa penghijrahan Nabi Musa alaihissalam, bersama 70 orang Bani Israel, sebagian pengikut Musa telah melihat gambar-gambar yang aneh di dasar sungai Nil. Dari gambaran penglihatan mereka, gambar-gambar itu mengisahkan kehidupan peradaban sebelum kedatangan Adam. Namun, Nabi Musa melarang mereka untuk melengah-lengahkan perjalanan, karena bimbang tentara Fir'aun akan sempat mengejar mereka. Pengikut-pengikut Musa yang telah melihat gambar-gambar itu telah menulisnya di dalam manuskrip-manuskrip dan diwarisi oleh anak cucu mereka. Fakta serta hujah berkenaan dengan kemampuan jin dalam menghasilkan teknologi atom dan fusion turut dibuktikan dalam manuskrip-manuskrip kuno serta bukti sejarah yang lain, bahkan termasuk radioaktif yang ditemui di beberapa buah lokasi di dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini merupakan suatu peninggalan dari tamadun spesies makhluk yang disebut sebagai jin. Kenyataan yang kukuh, Nabi Adam telah turun ke bumi sejak berjuta-juta tahun yang dahulu, dan sebelum turunnya Adam, bumi telah dihuni oleh makhluk mukalaf yang juga diturunkan syariat agama, yaitu jin. Bangsa jin telah membangunkan peradaban-peradaban yang modern sehingga membuat mereka ingkar terhadap seruan Allah. Mereka, jin, berperang sesama sendiri sehingga terjadinya ledakan atom yang menghancurkan sebahagian besar peninggalan peradaban mereka. Kemudian Adam diturunkan, dan dalam masa yang sama Allah memperkenankan doa para jin yang mohonkan diri mereka tidak dapat dilihat oleh manusia. Maka jelas memperlihatkan kita peradaban yang maju yang tersisa hingga sekarang itu ialah peninggalan bangsa jin. Karena hanya golongan jin yang dapat terbang ke langit, hidup di lautan dan berlari secepat kilat. Jin berkaitan erat terbentuknya tanah Jawa karena sejak zaman dahulu tanah Jawa ini sudah ada yang menghuni. Yang menghuni tanah Jawa adalah jin dan manusia yang bersifat suci, berwujud badan halus atau ajiman. Aji artinya ratu, men atau wan artinya sakti.
Selain penghuni yang baik, juga dihuni penghuni Brekasakan, anak buah Batara Kala. Makanya tak ada yang berani tinggal di bumi Jawa sebelum mendapat izin Wisnu atau Manikmaya atau Semar, hanya suku Yunan China Selatan yang terkenal kaum Bahari Sakti Mandraguna. Yang mendapat izin tinggal di tanah Jawa, setiap orang India datang pasti karam di laut, kapal hancur semua, awaknya mati sia-sia tak pernah ditemukan sisa kapal dan jasad para awaknya. Hingga akhirnya datang dari India Mahapati Ngerum, diantar Ajisaka menemui Wisnu dan istrinya Dewi Sri Kembang di mana Wisnu, merupakan penguasa kerajaan Jawa bernama Medang Kamulan. Saat bertemu dituturkan bahwa Watyabala warga Ngerum yang mati dalam perjalanan ke tanah Jawa tidak bisa hidup lagi dan sudah menjadi peri prahyangan anak buah Batara Kala. Tapi kedelapan hadipati yang gugur dalam tugas berhasil diselamatkan oleh Wisnu dan diserahi tugas menjaga 8 mata angina. Namun mereka tetap menghuni alam halus. Atas izin Wisnu, Mahapati Negrum dan Ajisaka berangkat ke tanah Jawa, untuk menghadap Semar di Gunung Tidar. Tidar dari kata tidak, hati di dada, maksudnya hidup. Supaya selamat, oleh Wisnu, Mahapati Ngerum dan Ajisaka diberi sifat kandel berupa Raja Kala Cakra, agar terhindar dari wabah penyakit dan serangan anak buah Batara Kala, bahwa ada makna yang tersirat di dalamnya. Wisnu dan Ajisaka itu dwi tunggal, bagaikan matahari dan sinarnya, madu dan manisnya, tak terpisahkan. Loro-loro ning tunggal. Maka itu, keraton Wisnu dan Ajisaka itu di Medang Kamulan, yang maksudnya di mula-mula kehidupan. Kalau dicermati, intinya adalah kauruh ngelmu sejati tentang kehidupan manusia di dunia, sejak masih gaib hingga terlahir di dunia, supaya hidup baik, sehingga kembalinya nanti menjadi gaib lagi, perjalanannya sempurna. Singkat cerita, perjalanan ke tanah Jawa dipimpin oleh Ajisaka dengan jumlah warga yang lebih besar, 80.000 atau 8 laksa, disebar di berbagai pelosok pulau. Sejak itulah kehidupan di tanah Jawa Dwipa yang disebut masyarakat Kabuyutan telah ada sejak 10.000 sebelum Masehi, tetapi mulai agak ramai sejak 3.000 sebelum Masehi. Sesudah kedatangan pengaruh Hindu, muncul kerajaan pertama di Jawa yang lokasinya di Gunung Gede, Merak. Rajanya Prabu Dewawarman atau Dewa Eso, yang bergelar Sang Hyang Prabu Wismudewo. Raja ini memperkuat tahtanya dengan mengawini puteri begawan Jawa yang paling terkenal, yakni Begawan Lembu Suro atau Kesowosidi di Padepokan Garbo Pitu, penguasa 7 lapis alam gaib. Yang terletak di Dieng atau Adi Hyang, jiwa yang sempurna, juga disebut Bumi Samboro, tanah yang menjulang tinggi. Puterinya bernama Patmawati atau Dewi Pertiwi. Dari perkawinan campuran itu, lahirlah Raden Joko Pakukuhan, yang kelak di kemudian hari menggantikan tahta ayahnya di kerajaan Jawa Dwipa atau Keraton Purwosarito dan bergelar Sang Prabu Sri Mahapanggung. Lalu keraton dipindah lokasinya ke Medang Kamulan. Penggantinya adalah putranya Prabu Palindriyo. Dari perkawinannya dengan puteri Pati Purnawarman, Dewi Sinto, lahir Raden Radite yang setelah bertahta dan bergelar Prabu Watugunung. Dia memerintah selama 28 tahun. Pemerintahannya mempunyai pengaruh kuat di Jawa Barat. Adalah kakaknya, Prabu Purnawarman yang membuat prasasti Tugu, sebelah timur Tanjung Priuk dalam pembuatan saluran Kali Gomati, prasasti batu tulis di Ciampea, Bogor. Untuk menguasai Jawa Timur, Prabu Watugunung mengawini puteri Begawan Kondang yaitu Dewi Soma dan Dewi Tumpak. Dia juga mengawini Ratu Negeri Taruma yang bernama Dewi Sitowoko. Dalam pemerintahannya terjadi perebutan tahta dengan Dewi Sri Yuwati, saudara lain ibu, Dewi Landep. Dewi Sri Yuwati dibantu adiknya lain ibu, Joko Sadono, putra Dewi Soma. Akhirnya Prabu Watugunung berhasil dikalahkan dan Joko Sadono menggantikan tahtanya dengan gelar Prabu Wisnupati dengan permaisurinya Dewi Sri, kakak Dewi Sri diangkat sebagai Raja Taruma bergelar Prabu Brahma Raja. Kenapa Pulau Jawa dinamakan Pulau Jawa? Kenapa sukunya juga dinamakan suku Jawa? Karena Pulau Jawa ada diperuntukkan suku keturunan dewa yang disebut Jawataka yang kemudian disingkat menjadi Jawa. Adapun inilah kisah asal-usul suku Jawa, keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi Nabi hanya satu, Nabi Shitset, dalam bahasa Ibrani, Sang Hyang Esis, dalam bahasa Jawa. Shits merupakan keturunan Adam yang lahir tunggal, semua anak Adam dilahirkan kembar, diturunkan Yang Maha Esa sebagai pengganti anak Adam yang terbunuh. Rupa Shits sangat mirip dengan rupa Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Demikianlah sepenggal kisah tentang suku keturunan dewa. Kami tidak memaksa Anda untuk percaya, dan tidak juga melarang Anda untuk tidak percaya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini.
Terima kasih sudah menonton.